Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast dan di segmen Create Up kita akan berbincang bersama salah satu pelaku di industri kreatif yang kemudian memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pelestarian kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, ngomongin Nusa Tenggara Timur jadinya pengen liburan, Wiki. Karena kamu udah beberapa kali ke sana ya? Iya, baru satu kali sih, Baru khususnya satu ke kali. Pulau Komodo. Itu kan banyak tempat-tempat objek wisata juga selain misalnya ada Padar lah, kemudian Hmm, juga ada Pantai Pink, ada Taman Komodonya sendiri. Nah, memang sangat indah sekali dan masih sangat alami eksotis. sekali di sana. Iya, betul. Betul. Nah, sebelum kita berbincang, Mm-mm. kita akan sampaikan dulu informasi berikut ini. 12 objek wisata di Nusa Tenggara Timur masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan di bulan November tahun ini. Nah, jika menang pemirsa, maka penghargaan ini dapat menjadi bekal optimisme kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur. Belasan destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur masuk dalam daftar nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2021 yang rencananya akan digelar bulan November 2021 di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Beberapa objek wisata tersebut diantaranya ialah Telaga Nirwana di Kabupaten Rotendau dan situs Gajah Mada di Kabupaten Saburai Jua. Dengan masuknya 12 kawasan wisata itu, maka diharapkan NTT akan kembali menjadi daerah yang memenangkan juara umum seperti dalam penyelenggaraan Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. Masuknya 12 objek wisata dalam nominasi API akan memicu pemerintah daerah untuk mulai menata kawasannya masing-masing sehingga jika menang, tentu saja akan dikenal dan membuat orang penasaran untuk berdatangan. Masyarakat juga bisa dilatih untuk mulai mengembangkan potensi daerah masing-masing agar dapat memberikan pemasukan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Di sisi lain, pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Timur perlu didesain secara holistik dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Setiap destinasi wisata sebaiknya didukung dengan kreasi seni budaya, serta hiburan lokal dan tidak hanya mengandalkan destinasi wisata itu sendiri. Selama ini, unsur seni sebagai penguat pariwisata ditinggalkan pengambil kebijakan di bidang pariwisata. Berbagai sumber untuk Addiction. Ya, saat pariwisata tumbuh, biasanya industri kreatif juga tumbuh. Nah, untuk membahas tema kita kali ini mengenai optimisme industri kreatif dari NTT, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Mas Serafim Firman, founder dari Nukalale. Apa kabar, Mas Firman? Selamat pagi. Halo Mas, halo Iya, selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. iya dengan Oke, Prisa dan juga Wiki di studio sehat ya. Sehat dong. oke, terima Gimana? kasih sudah Semoga bergabung. semuanya sehat juga. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Apalagi kalau ngomongin destinasi pariwisata, langsung semangat. Langsung cerah gitu Jadi ya. Iya, pengen liburan ya. betul Betul. sekali. Mas Firman, kalau ngomongin NTT nggak ada habisnya gitu ya, meskipun terkadang Ya, orang benar. taunya cuma itu-itu aja, misalnya Labuan Bajo saja, tapi sebenarnya banyak Ya. banget tempat-tempat yang potensial. Nah, kalau Wah banyak industri banget benar. kreatifnya sendiri cukup menopang tidak? Oke, nah menarik nih Mbak kalau ngomongin industri kreatif di NTT ya, Mm-mm. khususnya kalau sekarang mungkin karena saya berada di Labuan Bajo kali ya, jadi mungkin saya akan banyak ngomong tentang perkembangan di Labuan Bajo itu sendiri. Dan sebenarnya pun kalau dibilang sih saya mungkin nggak punya kapasitas besar ya kalau misalkan kita mau ngomongin industri kreatif di NTT, karena apa yang kita lakukan, apa yang saya dan teman-teman saya lakukan di sini masih sebagian kecil dari perkembangan industri kreatif yang ada saat ini gitu. Nah, dan kembali lagi sih Mbak ke industri kreatif itu sendiri. Kalau secara nasional kan sebenarnya itu mau dari pemerintah ataupun swasta kan sebenarnya udah gencar ya untuk mempromosikan pengembangan industri kreatif. Mungkin selama ini yang kita lihat kan subsektornya ada fashion, kuliner, kria, kerajinan dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya masih ada banyak nih subsektor yang benar-benar berpotensi dan bisa banget kita kembangkan. Nah, dan di NTT sendiri pun saya sebagai putra daerah dan juga teman-temanku melihat bahwa di sini tuh begitu banyak nih subsektor yang bisa dikembangkan. Mungkin salah satunya adalah yang mungkin akhir-akhir ini lagi naik daun gitu kan CI gitu kan. Nah CI itu kan sebenarnya kalau di NTT sendiri kan udah lama banget gitu kan, dari nenek moyang tuh Mm-mm. kita tuh udah makan CI gitu, dan bahkan selain CI kan
masih banyak gitu di daerah-daerah lain gitu bahwa oh ternyata teknik pengasapan daging itu ada gitu. Nah, tapi secara nasional kan baru ada sekarang gitu. Nah, potensi-potensi seperti ini sebenarnya yang di NTT itu masih banyak gitu. Nah, tapi emang pemanfaatannya tuh benar-benar apa ya masih sedikit gitu. Jadi mungkin setiap pelaku industri, pelaku ekonomi kreatif itu masih berjalan sendiri-sendiri sih. Dan mungkin ini adalah PR bersama bahwa kita perlu sadar bahwa untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif itu bukan hanya tugas 1-2 orang ataupun bukan hanya tugas pemerintah ataupun siapapun gitu, tapi tugas semua orang gitu, tugas kita semua untuk sama-sama nih kita gotong royong berkolaborasi, dan juga yang paling penting adalah kita membutuhkan sinergi satu sama lain untuk sama-sama memajukan, karena di NTT itu potensinya tuh udah ada dan tinggal kita bagaimana nih kita mengembangkannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, potensinya besar tapi sinergitasnya belum kemudian terlalu ideal lah ya Mas Firman ya. Iya, Oke, benar banget. bicara mengenai peran Anda sebagai anak muda sendiri putra daerah, tentu saja apa yang kemudian Anda lakukan untuk mengemas potensi industri kreatif tersebut menjadi satu hal yang relatable dan anak-anak muda kalau seumuran kita lah ya, kalau pakai produk-produk kreatif dari kemudian yang sudah dihasilkan oleh teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya rasanya keren aja gitu. Apa yang dilakukan untuk mengepas kekinian ya? Betul sekali, potensi-potensi industri kreatif dari sana? Oke, nah menarik nih kalau misalnya kita ngomongin apa yang kita lakukan. Sebenarnya awalnya yang kita lakukan adalah kita tahu dulu nih mau ke arah mana gitu. Kita bawa nih budaya Nusa Tenggara Timur ini. Nah, karena awalnya pun saya dan teman-teman di Nucalale ini melihat bahwa di sini tuh kearifan lokalnya tuh begitu banyak gitu, potensinya begitu besar. Tapi di beberapa kondisi dan situasi tuh sudah mulai ditinggalkan dan bahkan orang tuh udah lupa gitu, oh bahwa ternyata ada ini dan ada itu gitu. Dan dari segi pelestariannya mungkin butuh gitu semangat anak muda untuk melestarikannya. Nah, hal itulah yang akhirnya mendorong kita gitu. Bagaimana caranya kita sebagai anak muda mencoba memperkenalkan budaya kita, kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur itu dengan cara yang sederhana dan tentunya menyenangkan. Karena kita pengennya itu, kita pengen memperkenalkan ini ke anak muda gitu. Karena Contohnya? menurut kita, contohnya nih kita melalui produk fashion gitu. Kenapa akhirnya kita milih produk fashion? Karena kita percaya bahwa dengan produk fashion kayak ini nih, contohnya yang saya pakai nih gitu kan. Nah, kita percaya dengan produk fashion kan kita bisa bawa nih sedekat mungkin gitu. Sedekat kita pakai nih produk fashionnya. Nah, jadi diplomasi yang kita lakukan itu dengan barang-barang yang kita bisa pakai, khususnya anak muda bisa pakai sehari-hari gitu kurang lebih. Oke, ya itu yang kemudian membuat budaya ataupun mungkin identitas yang tadinya mungkin berkesan konvensional begitu, tapi kemudian ketika dikemas menjadi sebuah produk fashion dengan desain yang sangat-sangat menarik, membuat itu ya anak muda tentu saja merasanya keren gitu untuk menggunakan produk-produk tersebut. Iya, melekat dengan kita-kita ini yang memang masih sangat muda, Wiki ya. Oke, ya ada beberapa pertanyaan yang kemudian saya ingin tanyakan kepada Mas Firman. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap di Create Up, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih dalam segmen Create Up dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Serafim Firman, founder dari Nucalale dari NTT. Tapi saya penasaran Wiki, Nucalale, kenapa Mas Firman namanya Nucalale ini artinya apa? Oke Mbak, nah jadi sebenarnya untuk pelafalannya Nucalale pakai C. Oh, Nucalale. Iya. Oke. Nah, jadi secara sederhana Nucalale itu seperti Batavianya Jakarta. Jadi daerah Manggarai mungkin yang tadi namanya Labuan Bajo gitu. Nah, dulu tuh namanya Nucalale gitu. Jadi sebelum berganti jadi Manggarai namanya tuh Nucalale gitu. Nah, secara sederhana seperti itu. Seperti identitas yang dilupakan gitu. Berarti sebenarnya adalah nama tempat gitu ya? Iya, benar-benar nama tempat. Oke, ini kalau saya cek di Instagramnya produk-produk dari Nucalale ini keren banget loh. Ilustrasi-ilustrasi tentu saja berbau kebudayaan khas NTT, tapi kemudian dikemas menjadi ilustrasi animasi yang keren banget kalau saya bilang. Ini kenapa kemudian kepikiran untuk mengemas keberagaman budaya ini yang tentu saja yang ada di NTT menjadi bentuk yang ilustrasi ya animasi yang kayaknya lucu banget gitu kalau dilihat. Kenapa Mas Firman? Inspirasinya dari mana? Oke, yang pertama kenapa kita hanya mengambil tema NTT? Karena yang pertama kita anak NTT gitu. Dan yang kedua kita suka hal-hal yang berbau dengan industri kreatif gitu. Kita bisa
menggambar gitu kan, kita sering ngobrol tentang ilustrasi, tentang desain gitu, dan juga yang yang menurut kita satu hal yang penting adalah kita ngelihat ibaratnya tuh anak muda sekarang tuh suka sama hal-hal yang berbau dengan seni gitu. Mereka lebih ngelihat misalnya desain-desain yang warnanya menarik, terus ataupun ilustrasinya menarik, dan juga kita ngelihat bahwa teman-teman kita ini ternyata suka sama desain-desain yang punya makna, yang berfilosofis gitu. Mereka lebih tertarik gitu. Nah, jadi itulah yang mendasari kita untuk membuat ilustrasi-ilustrasi yang bertema NTT tapi juga punya makna dan filosofis yang mendalam tentang kebudayaan di NTT itu sendiri. Di samping kita pengen memperkenalkan budaya itu ke anak-anak muda gitu. Oke, saya lagi cek nih Wiki karena kamu ngomongin tadi IG-nya ya, @nucalale. Iya benar. Iya, saya lihat tuh motif-motifnya itu memang khas NTT, colorful tapi tetap soft gitu ya, nggak yang rame, dan gambar-gambarnya itu seru-seru banget. Nah, animonya dari target marketnya sejauh ini seperti apa? Karena saya lihat nih banyak yang udah last stock nih. Soalnya bisa mau order juga kayaknya. Oke, nah kalau misalkan untuk animo sih sebenarnya kita malah market yang paling besarnya itu di Jakarta, malah bukan di NTT. Oke. Nah, jadi kalau di Jakarta kan biasanya sebelum pandemi ya, kita sering banget nih ngadain offline bazar gitu, offline market, dan itu wah rame banget gitu, karena memang konsepnya kita kan storytelling gitu. Kita mencoba menarasikan budaya, sedangkan ibaratnya jualan produk nanti aja gitu. Jadi kita buat orang nih suka dulu sama ceritanya gitu, baru dia nanya, tadi produk yang diceritakan tadi ada produknya nggak gitu. Nah, dan pas di Jakarta ternyata wow gitu, orang-orang tuh banyak banget yang tertarik. Bahkan di tahun 2020 awal kita sempat di Malaysia gitu. Nah, dan kita mencoba menarasikan aja tentang apa yang ada di NTT. Dan sebelumnya mereka cuma tahu ya Komodo aja gitu. Kalau ngomongin Flores, taunya Komodo. Selain mereka lebih banyak ke Bali dan juga cuma tahu Komodo. Akhirnya kita mencoba cerita tentang beberapa budaya yang ada di NTT. Dan 2 minggu setelah kita balik dari sana, ada yang ngechat kita di Instagram minta ini rekomendasi travel yang bisa ngajakin mereka ke beberapa destinasi yang ada di Flores gitu, dan gak ke Komodo akhirnya gitu. Oke, saya punya cerita lucu juga nih Mas Firman dan juga Wiki. Ketika di bandara kan pandemi harus cek menggunakan Peduli Lindungi, kalau enggak harus manual. Ternyata banyak loh yang nggak tahu Labuan Bajo itu terletak di kabupaten mana. Manggarai Barat. Iya, banyak yang nggak tahu, banyak yang malah mikir di mana ya NTT. Oke, tahu NTT, tapi habis itu kabupatennya di mana itu nggak ada, banyak yang nggak tahu. Dan mungkin ini sebetulnya juga lewat produk-produk industri kreatif, tentu saja hal-hal seperti itu kemudian dapat diedukasi lah, bisa tersosialisasikan kepada masyarakat. Oke, kalau dilihat dari targetnya sendiri, Mas Firman, kedepannya untuk Nucalale apa yang akan dilakukan? Untuk kedepannya, kalau misalkan rencana nih banyak banget nih rencananya, karena pengennya sih salah satu keinginan kita dari dulu, mimpi kita adalah kita pengen ngebangun ekosistem kreatif di NTT gitu, karena menurut kita sih kalau misalkan ngelihat pelaku ekonomi kreatif di NTT, kita pun kayak masih berjalan sendiri-sendiri gitu, dan di beberapa daerah di NTT itu banyak banget anak muda yang berpotensi gitu, tapi ya itu kita masih mencar-mencar. Jadi harapannya adalah dengan langkah-langkah kecil kita nanti, salah satu goalsnya itu yang pertama itu emang pengen sih membangun ekonomi kreatif dan memperkenalkan ke lebih banyak orang bahwa di NTT itu tidak cuma alamnya yang indah ataupun budaya yang kaya, tetapi ekonomi kreatifnya pun benar-benar maju gitu, benar-benar sepadan dengan perkembangan turisme yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk mencapai itu kan tidak bisa dilakukan sendiri saja gitu ya, akan lebih cepat kalau bekerja sama dengan pemerintah, kemudian juga masyarakat lokal juga gitu. Nah, harapannya kepada pemerintah mungkin? Harapannya sih lebih ke terus mensupport karya-karya anak muda, karya-karya kreatif yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selama ini pun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah ada, dan mungkin kedepannya itu lebih ke terus dilakukan, dan juga mungkin kalau kita misalkan ngomongin sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dan juga pemerintah sih, mungkin ada ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi agar benar-benar tepat sasaran ke pelaku ekonomi kreatif. Contohnya singkat dan juga saja nanti bisa berdampak. yang harus ditingkatkan, Mas Firman? Mungkin program-program yang yang mungkin langsung tepat sasaran aja gitu, Mbak. Oke, jadi banyak yang belum tepat sasaran ya. Gitu.
Enggak sih, enggak banyak. Mungkin ada beberapa sih yang Oke. sesuai kebutuhan aja gitu. Betul, itulah sebelum kemudian melaksanakan sebuah program gitu ya, memang harus diketahui dulu kebutuhannya di lapangan seperti apa. Itu yang kemudian membuat sebuah program itu akan efektif atau enggak. Oke. Mas Firman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sukses selalu untuk Nucalale, tetap menginspirasi kita semuanya untuk kemudian berkarya gitu ya, dan di saat yang bersamaan kita juga melestarikan kebudayaan asli Indonesia begitu. Sukses selalu Mas Firman, sampai jumpa, salam sehat. Wah, thank Salam you. sehat. Habis ini Iya, saya terima diskon kasih, ya. terima kasih. Siap. Kita diskon habis ini. Baik, Sampai jumpa. sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Nah, itu dia informasi yang baru saja kita tampilkan. Saya setuju banget ya, tak kenal maka tak sayang Wiki. Jadi harus Ya. diperkenalkan dulu, kemudian orang-orang jadi sayang, akhirnya ikut membeli dan meningkat nanti ya Betul pendapatan ekonomi sekali. kreatif di NTT. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda pemirsa saat penularan COVID makin meningkat. Ya, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Dan semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi untuk Anda ya. Saya Prisa Sambudatu dan rekan saya Wiki Adrian ya pamit undur diri. Selamat pagi dan see you, See you in the in the morning. morning.